Jadi autoimun ini sebetulnya kumpulan dari gejala. Halo Smarters, Anda kembali menyaksikan Good Talk dan hari ini kita akan membahas mengenai autoimun. Sebenarnya apa itu autoimun dan apa saja gejala awal dari autoimun? Sudah bersama kita ada autoimun survivor Kak Kezia Yamamoto. Halo Kak Kezia, apa kabar? Halo, kabar baik juga, terima kasih. Sebenarnya makasih udah mau nih nyempetin waktunya untuk ngobrol sama kita di Good Talk ya Kak. Nah kita sesuai dengan tadi yang udah aku jelasin bahwa hari ini kita akan membahas soal penyakit autoimun. Tapi sebelum jauh ke situ, pengen tahu dulu dong Kak, penyakit autoimun itu penyakit apa sih? Dan apakah semua orang dapat terkena autoimun atau hanya dari faktor genetik saja? Oke, baik. Jadi kalau secara sederhana, penjelasan awamnya adalah kalau badan kita itu kan punya sistem kekebalan tubuh ya, yang seharusnya menjaga tubuh kita dari bakteri, virus gitu, supaya tidak mudah sakit. Namun yang terjadi adalah ada salah kerja gitu. Sistem badan ini yang harusnya menjaga tubuh kita, dia mengalami salah kerja sehingga dia menganggap justru tubuh ini sebagai musuh, sehingga dia mengeluarkan yang namanya antibodi dan dia menyerang tubuh kita atau disebut dengan autoantibody yang nanti mengakibatkan inflamasi peradangan yang kronis. Nah, itulah awal terjadinya autoimun. Jadi kayak salah serang yang seharusnya melindungi justru malah menyerang tubuh kita sendiri. Itu adalah penjelasan mudahnya. Dan kalau ditanya apakah semua orang bisa terkena? Bisa saja. Jadi bukan hanya sekedar faktor genetik saja, memang ada berperan, tapi juga ada faktor lingkungan yang bisa menjadi pemicu seseorang itu terkena autoimun. Seperti itu. Oke, nah kalau untuk jenisnya autoimun ini tuh ada berapa aja? Dan apakah nih ya, seseorang itu bisa mengalami lebih dari satu jenis autoimun Kak? Oke, kalau dari bicara jenis itu ada banyak sekali, bahkan sampai mencapai ratusan. Kalau nama-namanya itu banyak sekali. Tapi kalau digolongkan itu bisa digolongkan menjadi dua, ya. Jadi golongan autoimun organ spesifik, dia hanya menyerang organ tunggal saja. Misal vitiligo, di mana kulit itu terdapat bercak putih-putih, atau yang menyerang kulit kepala, misalnya yang alopecia areata namanya. Jadi hanya menyerang satu saja. Tapi ada juga golongan kedua yang disebut dengan jadi dia multi organ. Autoimun golongan yang menyerang multi organ. Dia bisa menyerang lebih dari multi organ, dan yang saya alami adalah yang jenis kedua ini. Tapi nanti ada penggolongan-penggolongan lagi karena ada yang misal menyerang kulit atau yang golongan sendi gitu ya, atau yang darah, itu masih dibagi lagi. Jadi autoimun ini sebetulnya kumpulan dari gejala, bukan nama satu penyakit tunggal autoimun gitu, itu bukan. Tapi ada kumpulan, golongannya ada dua tadi, jadi ada organ spesifik, lalu ada juga multi organ, dan nama-namanya nanti masih dibagi lagi seperti itu. Oke, nah kalau tadi di awal sempat dibilang bahwa sebetulnya penyebab dari autoimun ini itu bukan hanya sekedar faktor genetik seperti itu ya kayak tadi. Nah sebetulnya apa sih sebetulnya yang menyebabkan seseorang dapat terkena autoimun dan apa aja nih gejala-gejala awal yang udah kayaknya udah suspek nih kena autoimun nih gitu. Gimana Kak? Oke. Kalau tadi ditanya sempat apakah seseorang itu bisa terkena lebih dari satu autoimun, jawabannya bisa. Nah, kalau misalnya penyebab secara pasti sebetulnya menurut medis belum diketemukan. Sebetulnya apa sih satu penyebab pasti orang terkena autoimun itu tidak. Memang ada faktor genetik yang berperan, dan yang tadi saya sudah sebutkan faktor lain yang menjadi pemicu itu antara lain adalah faktor tradisional atau lingkungan. Bisa jadi pola makan yang tidak sehat gitu ya, pola hidup yang tidak sehat, mungkin antara rest time dengan activity tidak balance, kemudian juga untuk olah fisik, olahraga gak dapatnya, kalau anak muda bilang mager gitu ya, malas gerak, itu juga bisa. Kemudian ada paparan kina, itu juga bisa. Jadi ada banyak faktor-faktor pemicu dalam kehidupan keseharian kita yang terakumulasi dan bisa menjadi tapi kalau apa sih satu penyebab tunggal itu sampai sekarang medis belum bisa menjawab secara pasti, jadi belum diketahui secara jelas. Oke, mungkin Kak Kezia boleh cerita dong awal-awal nih waktu Kak Kezia nih ngerasain gejala-gejala autoimun itu seperti apa, dan mungkin boleh ceritain juga apa yang pada saat itu dirasakan efeknya secara fisik maupun secara mental Kak. Oke, kalau
Saya jawab dulu yang pertama, bagaimana awalnya ngerasain dan akhirnya suspek ya, karena tadi juga sempat ditanyakan apa sih yang dialami pertama kali. Kita tidak bisa menjawab general karena beda kan. Tadi kan saya sudah bilang jenisnya saja banyak. Kalau yang menyerang darah, yang menyerang sendi, yang menyerang kulit, otomatis simptom yang dialami awalnya itu juga akan berbeda. Nah, saya akan cerita dari apa yang saya alami. Jadi saya mengalami autoimun Sjogren syndrome. Yang diserang itu adalah pertama kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin itu jadi kulitnya kering, matanya sangat kering. Jadi nangis saja nih, itu kita sulit untuk keluar air mata. Sangat-sangat kering dan perih gitu. Di sekitar mata ini mulai menghitam karena terlalu keringnya di bagian mata, lalu kemudian kulit, rambut itu juga sangat kering. Kemudian juga yang saya alami adalah nyeri sendi. Yang nyeri sendi itu stay, jadi bukan datang pergi karena capek, tapi dia selalu tinggal. Bahkan bangun pagi pun kok nyeri ya, satu badan itu nyeri. Nah, dari situ kemudian dilakukanlah pemeriksaan. Singkat cerita, tegak diagnosis, autoimun dengan pemeriksaan laboratorium, kemudian juga dari gejala fisik, tegak diagnosis Sjogren syndrome tadi, dan akhirnya mendapatkan pengobatan. Nah, kalau ditanya apa sih efek secara fisik dan juga mental? Yang pertama tergantung fasenya. Kalau biasanya orang mengalami sesuatu kondisi yang buruk, apalagi terdiagnosis autoimun, dan juga kata medis autoimun kan tidak bisa sembuh ya secara total, pasti down. Itu fase yang pertama, manusiawi dialami orang. Dan saya juga sempat bertanya-tanya karena dulu edukasi belum sebaik sekarang ya, sosial media juga belum semaju sekarang, itu juga kesulitan untuk mencari informasi yang kredibel sehingga ada kekhawatiran dan ketakutan gitu secara mental, ini nanti seperti apa, apakah saya akan bisa membaik, apakah saya semakin buruk, itu pasti ada. Jadi fase awal adalah pasti menghadapi yang namanya down, tapi kemudian ada fase bergaining. Ya apa mau seperti ini terus, apa mau tetap down terus, kan tidak. Jadi apa sih yang bisa saya maksimalkan untuk saya punya better life, meskipun mungkin secara medis nggak bisa sembuh, apa ya yang saya bisa maksimalkan, dan itu yang kemudian saya perjuangkan, mengubah habit harian dan sebagainya sampai akhirnya menjadi pulih. Nah, kalau dari sisi fisik, pertama tentu ketidaknyamanan dari nyeri ya, karena nyeri itu satu badan, jadi nggak bisa diceritakan gamblang karena semua bagian itu nyeri, tulang kering nyeri gitu. Jadi kalau misalnya dipegang pun itu sangat nyeri, itu sangat sakit. Kalau bisa itu jangan kena apa-apa gitu. Bahkan kalau misalnya tidur, gimana kalau saya ngambang saja nih gitu, karena miring salah, tengkurap salah, telentang juga salah. Itu yang dialami. Kemudian penurunan berat badan yang sangat drastis. Jadi waktu itu saya sampai turun 6 kilo. Dan untuk teman-teman saya di lingkungan saya gitu ya, di komunitas saya itu banyak yang bahkan sampai belasan, bahkan sampai 20 kilo. Tapi ada di sisi lain juga yang mengalami penambahan berat badan karena faktor obat yang dikonsumsi. Jadi mereka mengalami moon face gitu ya, gemuk di pipinya, di badannya. Itu secara drastis setelah terdiagnosis dan diberikan obat-obatan autoimun. Jadi kurang lebih itu yang terjadi. Apa sih yang menjadi efek baik secara mental maupun secara fisik, dan dari kisah yang saya alami dulu. Oke, berarti lumayan fase yang lumayan panjang ya waktu itu untuk menerimanya ya Kak ya. Nah memang kan dalam dunia medis sendiri, tadi juga Kak Kezia bilang bahwa belum terdapat obat yang dapat menyembuhkan penyakit autoimun ini secara total. Nah lalu gimana nih caranya agar kita tuh bisa tetap remisi atau stabil gitu? Oke, kalau di dalam terapi autoimun itu ada dua yang perlu kita kerjakan. Yang pertama itu adalah terapi medikamentosa atau pengobatan medis ya, karena setiap starting point orang kan terdiagnosisnya bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah di fase parah, atau yang mungkin baru karena banyak edukasi nih, ngerasa nggak nyaman, udah 1-2 bulan langsung berobat, langsung ketahuan, itu pasti kan akan berbeda. Nah, pengobatan dengan medis ini akan menolong supaya kita bisa terkontrol. Itu dari sisi medis tetap harus rutin dilakukan, dan itu yang saya lakukan juga. Jadi
pertama pengobatan medis itu ke dokter yang tepat, ikuti semua anjuran-anjuran. Jika terjadi misal respon negatif dari obat yang dikasih gitu ya, hal-hal yang tidak nyaman setelah terapi yang diberikan, langsung komunikasikan. Jadi dokter akan bisa memberikan terapi dari sisi medis yang tepat sasaran. Itu yang pertama. Jadi pengobatan medis. Lalu yang kedua, terapeutosa itu ada kebiasaan kita sehari-hari. Jadi dari kehidupan kita itu mencakup banyak hal. Dari sisi manajemen stres itu juga sangat-sangat penting. Karena kalau kita stres, otomatis itu akan memicu kan, pencernaannya jadi nggak nyaman, nanti merembet lagi, merasa mungkin jadi tambah nyeri dan segala macam. Jadi manajemen stres itu sangat-sangat penting. Dan stres yang paling harus diwaspadai hari-hari ini justru kebanyakan akses internet atau sosial media untuk cari tahu penyakitnya. Karena biasanya kan browsing ya, suka cari-cari dari mana-mana. Lalu tanpa difilter, tanpa di cross check ke dokter yang merawat, menyimpulkan sendiri, akhirnya jadi ketakutan, dan itu menambah stres, dan itu yang harus dihindari. Lalu kemudian dari sisi makanan, pola makan yang sehat dan seimbang. Ada banyak orang yang mungkin menganggap autoimun itu harus pantang ini, pantang itu. Sebetulnya tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Balik lagi, autoimunnya nih apa? Kan tadi jenisnya banyak, tidak mungkin dong sekian ratus jenis lalu pakai satu pola yang sama, satu pantangan, kan tidak. Tapi kita menggunakan konsep pola makan sehat ideal pada umumnya yang selama ini kita juga harusnya sudah terapin. Misal minim gula, ya, gula rafinasi itu kan wajar, gak orang sakit juga harusnya kita jangan over gula ya, ada batas konsumsi harian. Kemudian kita minim makanan-makanan ultra proses atau pabrikan, itu kan juga wajar. Jadi yang goreng-goreng berlebihan itu juga dikurangi. Belajar memperhatikan kecukupan nutrisi, jadi makronutrisinya diperhatikan, mikronutrisinya diperhatikan, itu diterapkan menjadi sebuah habit. Lalu yang berikutnya adalah dari olahraga. Itu sangat penting dan menolong sekali perbaikan kondisi dari berbagai macam jenis autoimun. Cuman memang pelaksanaannya perlu disesuaikan tergantung, misalkan ada orang, dulu saya sempat nggak bisa jalan, otomatis nggak mungkin dong saya lari gitu. Sesuaikan dengan kondisi saat ini, apa sih olahraga yang sekiranya mungkin untuk dikerjakan. Karena waktu kita olahraga, otot kita akan lebih kuat. Waktu otot kita kuat, yang lain-lain itu akan jadi baik gitu di dalam tubuh kita, akan membantu gitu, menunjang kesehatan secara keseluruhan. Jadi kurang lebih 3 hal itu. Selain pengobatan medis, non medisnya kita bisa hidupi dari sisi manajemen stresnya, kemudian dari pola makan yang sehat, dan juga dari olahraga. Gitu. Baik, oke. Berarti itu adalah salah satu penanganan yang harus yang harus dilewati oleh seorang yang mungkin sudah terdiagnosa autoimun. Nah, sekarang pertanyaannya nih Kak, kalau misalnya baru nih diagnosis pertama, pasti kan mental juga masih belum stabil. Nah, faktor apa aja sih yang kira-kira perlu diperhatikan oleh para pejuang autoimun, atau mungkin survival kit pertama deh, seperti apa yang biasa Kakak sarankan kepada mereka yang baru mengalami autoimun? Oke. Kalau saya pribadi, kalau pertama terdiagnosis, lalu stres, lalu down, it's okay gitu, itu wajar dan itu manusiawi. Kita ini manusia, ya. Tapi kita juga perlu mengerti, it's okay to be not okay, tapi jangan di situ terus. Kasih waktu untuk mendalami, mengerti, menerima. Itu terserah, mau nangis, mau berduka, mau down, terserah. Tapi berikanlah waktu untuk diri sendiri menyelesaikannya, dan kemudian masuk ke fase yang berikutnya, yaitu berjuang supaya meskipun secara medis tidak bisa disembuhkan total, tapi kan bukan berarti tidak ada harapan untuk kita itu punya kualitas lebih baik. Kan nggak begitu. Ada harapan dan besar, dan banyak orang sudah membuktikan kok. Jadi it's okay gitu, kasih waktu kalau memang down, tapi jangan di situ terus. Kalau memang sudah lewat dari 6 bulan, belum bisa menerima kondisi, masih benar-benar denial, masih nggak terima, masih pokoknya harusnya nggak begini, wah saya nggak mungkin, bisa minta bantuan profesional, bisa ke psikolog, bisa
ke psikiater ya, itu sangat-sangat boleh, dan itu perlu kalau memang kita tidak bisa segera, kita nggak bisa nolong diri sendiri nih dengan cepat, ya minta bantuan dong yang lebih profesional, itu nggak apa-apa. Jadi pertama-tama harus berdamai dulu, karena kalau kita nggak berdamai, mau sekeras apapun usaha kita ya, mau jaga karena kita sendiri nggak terima kok. Itu kan seperti nol misalnya, nggak terima, denial. Tapi kita usaha kerja keras, mau 1000 kali usaha dikaliin nol, ya tetap jadi nol. Jadi harus accept, terima kondisinya, memang situasinya sudah beda, situasinya sudah berubah. Terima itu dulu, baru nanti kita bisa ke next step. Jadi penerimaan itu adalah fondasi yang sangat penting pertama kali untuk orang-orang autoimun perlu punya sebelum ke next step. Oke. Berarti accepting-nya dulu ya gitu, benar-benar harus menerima. Rasa menerimanya itu harus lebih tinggi ketika benar-benar sudah diagnosa, karena itu adalah satu kunci untuk kedepannya nih menjalani hidup dengan autoimun seperti itu, walaupun memang pasti berat ya Kak ya. Ya. Oke. Betul. Nah, bagi ini kakak nih yang sudah menjadi seorang survivor gitu, seberapa penting sih mengatur pola makan itu sendiri? Apakah mungkin tadi sempat disinggung sih ada pantangan kah atau enggak? Tapi sejauh ini seperti apa sih Kak pola makan yang harus diatur ketika seorang yang menderita autoimun? Kalau secara global memang tergantung jenisnya apa gitu ya. Ada yang kalau misalnya beredar di luar sana, orang autoimun itu harus pantang gluten gitu, atau tepung dari turunan tepung terigu. Kalau misalnya golongan reumatik autoimun seperti lupus, Sjogren's syndrome, ankylosing yang saya juga alami, sebetulnya secara guidance internasional pun belum ada aturan yang gluten itu memperburuk kondisi, itu nggak ada. Jadi tidak perlu dijadikan sebuah ini pantangan yang wajib, tapi kita perlu menguji nih di badan saya kira-kira seperti apa. Kalau memang saya intoleransi dengan gluten, maka kita perlu eliminasi. Kita perlu menguji semuanya ke tubuh kita sendiri. Jadi kalau dikatakan untuk nih kredibel siapa? Misal dari dokter yang merawat menganjurkan, sebaiknya jangan makan ini, jangan makan itu. Kita sebagai pasien kita harus cerdas. Kita harus tanya, apa dasarnya? Ya, jadi apakah memang ini antisipasi atau memang ini bahaya buat saya? Karena ada golongan autoimun yang menyerang pencernaan, celiac disease, itu memang harus pantang gluten. Tapi di luar itu tidak ada guidance yang valid. Berarti kan kita harus uji untuk badan kita sendiri. Tapi ambil dari sumber yang jelas, misal dari dokter yang merawat atau dari sumber-sumber yang cukup kredibel, kan banyak ya. Edukasi autoimun internasional juga banyak, kita ambil dari situ. Lalu diuji. Jadi kita juga banyak survei sendiri ya, kira-kira makanan apa sih yang cocok untuk masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Kayak gitu ya Kak ya? Oke. Nah, biasanya apa aja nih hambatan survivor dalam mencapai remisi? Yang pertama itu adalah tentu karena perubahan ya. Perubahan, adjustment dengan perubahan ini ketika kita tidak cukup cakap untuk memang situasinya sudah berbeda nih, fisik saya berbeda, tenaga saya berbeda, segalanya berbeda. Waktu kita mampu untuk menyesuaikan dengan cepat, otomatis ini akan membuat energi kita itu juga semakin terkuras gitu, karena kewalahan. Karena untuk orang autoimun itu energinya biasanya jadi limit. Dia jadi gampang capek gitu, benar-benar gampang lelah, lalu juga hilang fokus dan segala macam. Nah, ketika kita tidak punya kemampuan untuk bisa menyesuaikan dengan cepat, ini akan menghambat remisi. Jadi edukasi itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menyesuaikan diri. Jadi banyak belajar, dan belajarnya jangan global. Jangan cari itu dikit-dikit autoimun, tapi spesifikkan di jenis yang dialami apa. Misal saya Sjogren's syndrome, saya cari sedetail mungkin tentang Sjogren's syndrome supaya nanti bisa mudah memahami simptomnya apa. Berarti kalau fat flare atau kumat itu seperti apa. Jadi kita nggak global, dikit-dikit nanti dikaitin. Berarti saya kambuh autoimun gitu. Padahal tidak begitu. Bisa sangat berbeda sekali case-nya antar personal.
Lalu kemudian yang kedua yang biasanya menghambat itu adalah support system. Tidak semuanya karena mungkin memang belum terlalu familiar ya, terutama di negara kita. Keluarga yang mendampingi juga tidak familiar, kemudian mungkin teman di kampus, di kantor gitu ya, di sekolah juga nggak tahu. Akhirnya muncullah satu kondisi yang tidak suportif gitu, tidak mendukung si survivor ini, dan itu bisa menambah dia jadi stres dan makin nggak bisa bergerak lebih cepat menuju remisi, karena mungkin dibilang kok sakit-sakitan gitu, kok nggak kenapa-napa tapi izin-izin terus, lalu kemudian kok makannya aneh, misalnya nggak seperti orang gitu, atau kok tidur-tiduran terus, itu banyak sekali. Jadi ada judgement, ada situasi yang ketika mereka tidak didukung, otomatis ini akan menghambat banyak hal. Tapi kalau didukung, ini akan sangat menolong si survivor ini, si pasien ini bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Dua itu sebetulnya yang seringkali dominan sih ya. Di faktor-faktor lain ya biasanya kalau di daerah-daerah itu kesulitan mereka untuk ke kesehatan yang menyediakan memang bisa menangani autoimun yang mereka alami gitu. Jadi keterbatasan dari fasilitas kesehatan itu juga bisa menjadi salah satu hambatan, terutama untuk teman-teman yang tidak tinggal di kota besar. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih kalau misalnya kita memiliki teman yang dia terkena autoimun lalu tiba-tiba autoimunnya itu kambuh gitu. Nah, sebagai kita yang mungkin belum banyak mengetahui ilmu detail untuk menangani autoimun, apa yang harus kita lakukan untuk sekiranya bisa membantu, dan kira-kira ada nggak sih batasan tertentu dalam memberikan bantuan? Oke, kalau memang kalau teman yang dekat mungkin akan lebih mudah ya untuk menjawab, karena biasanya kan dia lebih komunikasinya lebih intens, tahu nih detail-detailnya seperti apa, atau mungkin temannya juga bisa yang si penyandang autoimun memberitahu, oh kalau saya kambuh itu seperti ini, jadi dia bisa memberikan pertolongan pertama yang lebih tepat. Tapi bagaimana kalau misalnya di luar yang tidak terlalu dekat, yang maksudnya kita stranger ya, tidak terlalu akrab, otomatis yang pertama harus dilakukan adalah kita bisa meminta bantuan profesional, kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu sih yang paling menurut saya terhindari hal-hal yang justru bisa memperburuk kondisi si pasien ini. Karena misalnya, oh kita berasumsi, oh mungkin dia lemes nih, oh dia mungkin belum makan apa gitu. Lalu kita kasih makanan yang ternyata makanan itu dia intoleransi atau alergi nih. Itu kan bisa berbahaya, sementara si orang ini sedang drop dan tidak bisa komunikasi. Jadi akan lebih baik kita membawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Yang menjadi batasan adalah jangan kita merasa sok tahu atau lebih tahu dari si pasien ini sendiri, karena bagaimanapun juga yang mengalami, yang menjalani ini kan si pasien. Jadi kita bertindak sewajarnya karena kita mau membantu dan kita mengerti batasan supaya tidak malah justru memperburuk ya kondisinya. Dan untuk si pasien itu sendiri yang sebetulnya perlu diperhatikan. Kalau misalnya kondisinya ini dia masih sering flare, berarti dia perlu punya satu tools atau catatan yang menyatakan, misal ada kalung atau gelang yang didesain oleh banyak komunitas autoimun untuk memberitahu keluarga terdekat atau yang bisa dikontak itu siapa. Jadi misal saya pakai gelang, saya pakai kalung dan gelang, ada tulisannya Keisha, nama saya, lalu kemudian nomor telepon itu di belakangnya. Jadi saya pingsan di jalanan, di bandara atau di mana, ada kontak yang sudah jelas orang bisa. Jadi bisa paling nggak tanya kan, oh saya ini mendapati ini. Ini saya akan pertama yang bisa menolong. Itu jadi lebih dari sisi pasiennya justru yang harus punya kit awal supaya menolong. Kalau in case ternyata kambuh di tempat-tempat umum yang dia tidak bersama dengan keluarga terdekat, bisa mendapatkan bantuan yang lebih tepat sasaran. Gitu. Jadi bisa menggunakan mungkin kalung identitas atau mungkin gelang atau mungkin ada semacam card yang di dompetnya atau di tasnya gitu ya, yang untuk orang bisa ngerti
kontak ke siapa nih gitu yang kira-kira bisa tahu untuk membantu dia. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Nah mungkin ini sekarang nih bagi para survivor yang terdiagnosa autoimun mungkin kan sempat ya mengalami ketakutan ketika awal setelah didiagnosa. Mungkin Kak Kezia boleh dong kasih semangat nih kepada para teman-teman nih yang mungkin saat ini masih sedang dalam proses takut atau sedih belum bisa menerima dirinya kena autoimun ataupun sedang didiagnosa autoimun, seperti apa, boleh kasih semangatnya Kak Kezia? Oke, buat teman-teman semua yang mungkin baru terdiagnosis, yang mungkin masih bingung, mungkin masih denial, atau sudah berobat lama tapi mungkin belum mencapai remisi ya, saya cuma mau pesan untuk tetap semangat dengan kondisi yang sekarang dialami dan ingat bahwa autoimun itu bukan segalanya dalam hidup kita. Itu hanya part of our life ya, bukan semua tentang hidup kita. Jadi it's okay to be not okay, nggak apa-apa kita ngalami sesuatu yang mungkin beda dari orang-orang. Kita cuma beda, jadi ya kita beda saja dari yang lain. Jadi hiduplah dengan perbedaan itu, tapi terus usahakan untuk kita berjuang supaya kita bisa memaksimalkan semua keterbatasan kita dan kita bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Dan saya doakan teman-teman juga bisa mencapai remisi seperti yang saya juga alami. Amin. Jadi Smart Viewers nih mungkin setelah obrolan ini jadi makin tahu ya autoimun itu seperti apa. Jadi autoimun adalah sebuah penyakit yang sebetulnya menyerang dari sistem kekebalan tubuh itu gitu ya. Nah, jadi memang ketika teman-teman yang mungkin saat ini masih baru didiagnosa dan mungkin masih berjuang untuk melawan autoimun sendiri, jangan pernah patah semangat ya teman-teman ya, karena itu bukanlah sebuah penghalang untuk kalian untuk bisa menjalani hidup, dan tentunya tetap harus bisa research lagi untuk bisa menjaga diri masing-masing juga, dan juga jangan sampai mendiagnosis diri sendiri karena itu menjadi penghalang untuk diri kamu sendiri. Jadi tetap semangat para survivor di luar sana, teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk melawan penyakit autoimunnya, semoga tetap bisa berkarya dan juga tetap bisa menjalani hidup dengan baik seperti biasanya kayak gitu. Oke deh, Kak Kezia, sekali lagi terima kasih ya atas waktunya sudah meluangkan nih waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol soal autoimun. Semoga sehat selalu untuk Kak Kezia dan sampai ketemu lagi ya Kak ya. Oke, nah Smart Viewers jangan lupa ya untuk terus mendukung semua karya Binus TV dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Terima kasih Smart Viewers, bye-bye.